Bab 336. Dewa Pedang. Pada siang hari, Mileye tiba-tiba tertawa. Tertawa dengan sangat bahagia. Saat tawa Mileye muncul, jiwa pedang tiba-tiba melayang keluar dari tubuhnya, kemudian melayang ke langit di sekitarnya. Segera, jiwa pedang ini menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye dan hendak naik ke langit, tetapi tangan kanan Mileye ditekan dengan ringan. Dengan tekanan ini, pedang itu tiba-tiba menjadi stabil, jatuh di depannya. Kecemerlangan hati pedang. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa arti dari kecemerlangan hati pedang. Terus terang, dia harus mengenal diri sendiri dengan jelas. Seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan, sisi baik dan sisi jahat, sisi murni dan sisi jahat. Seseorang, di sisi lain, sering melarikan diri dari hatinya sendiri, yaitu melarikan diri dari sisi jahat dirinya sendiri. Dan tidak peduli di sisi mana, itu adalah Mileye. Ini adalah kecemerlangan hati pedang. Dewa Pedang. Pada saat ini, dia bukan lagi setengah langkah dari Dewa Pedang, tetapi Dewa Pedang yang sebenarnya. Namun, Mileye merasa bahwa tahu pedang miliknya saat ini baru saja dimulai. Setelah beberapa saat, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan hendak pergi. Tidak jauh, dua wanita datang perlahan. Mereka adalah Mona Yue dan Asri Gu. Mileye memberi mereka sedikit hormat, dan Mona Yue memandangnya. Apakah berhasil? Mileye tersenyum kecil dan mengangguk. Melihat ini, sudut mulut Mona Yue berkedut. Bagus. Bagus. Asri Gu juga mengangguk. Bagus sekali. Setelah mengatakan itu, dia melirik Mona Yue dan berkata dengan lembut, dia seharusnya adalah dewa pedang termuda di dunia Kincang sekarang, kan? Mona Yue menggelengkan kepalanya. Dia adalah dewa pedang termuda selain guru leluhur dalam sejarah dunia Kincang, bukan? Saat guru leluhur menjadi dewa pedang, dia juga hanya seusianya. Saat berbicara tentang ini, senyum di wajahnya secara bertahap melebar. Asri Gu berkata dengan lembut, adik seperguruan sudah lama tidak sebahagia ini. Mona Yue menatap Mileye, senyumnya perlahan mereda. Sekte Changjian sudah memiliki penerus, tentu saja aku harus merasa bahagia. Saat berbicara tentang ini, dia sepertinya teringat pada sesuatu, dan menambahkan, tekan masalah ini untuk sementara, jangan disebarkan, jika tidak, perkumpulan pelindung dunia pasti akan melakukan segalanya untuk membunuhmu. Asri Gu mengangguk, benar sekali. Jika perkumpulan pelindung dunia tahu bahwa Mileye telah menjadi dewa pedang, maka perkumpulan pelindung dunia pasti akan menggila dan membunuh Mileye. Karena mereka benar-benar tidak berani membiarkan Mileye terus tumbuh. Seringkali, tidak ada benar atau salah. Itu seperti sebuah negara, dia adalah negara paling kuat di dunia, dan negara lain akan bangkit, jadi secara alami dia akan menentangnya. Apalagi Mileye juga merupakan murid Sekte Changjian, kalian pasti tahu kalau Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia memiliki sejarah dendam yang panjang. Mileye secara pribadi memasak makanan, dan setelah ketiganya kenyang, Mileye berkemas dan mencari Mateo Lin. Di dalam kamar, Mateo Lin melirik Mileye, dan setelah beberapa saat, alisnya tiba-tiba berkerut. Apakah kamu sudah membuat terobosan? Mileye tidak menyembunyikannya ketika dia tiba, dia langsung melepaskan auranya. Dewa Pedang. Melihat adegan ini, Mateo Lin tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Teman kecil benar-benar jenius, pada usia seperti ini kamu telah mencapai Dewa Pedang, bahkan di Star Territory kami juga sangat jarang terlihat. Mileye berkata sambil tersenyum, senior,
aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu hari ini. Mateo Lin tertawa, tanyakanlah. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, hal ini berkaitan dengan wanita bergaun polos, apakah tubuh dia itu adalah tubuh utama atau tubuh bayangan? Mendengar kalimat ini, Mateo Lin tercengang. Tubuh utama, tubuh bayangan. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba berdiri, kamu, apa maksudmu? Mileye tercengang oleh tindakan Mateo Lin. Alasan kenapa dia menanyakan hal ini adalah karena wanita bergaun polos itu mengatakan bahwa dia memiliki total 3 tubuh bayangan. Tubuh sebelumnya telah menghilang, yang bisa dikatakan masih ada 1 tubuh bayangan dan 1 tubuh utama. Dan dia memiliki kesepakatan dengan wanita bergaun polos, yaitu dia akan bertemu dengannya. Yang akan dia temui bukanlah tubuh bayangan, melainkan tubuh utama. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Mengenai hal ini, Mateo Lin menatap Mileye lekat-lekat. Maksudmu, dia yang muncul di istana bintang spiritual mistik mungkin sebenarnya hanya tubuh bayangan? Mileye mengangguk. Melihat ini, Mateo Lin tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia terduduk, seluruh tubuhnya sedikit melunak. Tubuh bayangan. Pada saat ini, hatinya sangat terkejut. Karena selama ini mereka tidak pernah memikirkan apakah wanita bergaun polos itu adalah tubuh bayangan atau tubuh utama, karena siapa yang akan memikirkan masalah ini? Dan jika wanita bergaun polos itu hanyalah sebuah tubuh bayangan, maka masalahnya muncul. Seberapa kuat tubuh utamanya? Seberapa kuat? Mateo Lin tersenyum pahit, dia tidak bisa membayangkannya. Mileye hendak lanjut bertanya, tapi Mateo Lin menggelengkan kepalanya. Teman kecil, aku tidak tahu apakah dia adalah tubuh utama atau tubuh bayangan, tapi aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan dia? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, hubungan guru dan murid. Guru dan murid. Mateo Lin menatap Mileye dalam-dalam, lalu menghela napas dengan suara rendah. Tidak heran kamu begitu hebat, dengan adanya guru yang begitu baik, bahkan seekor babi pun dapat. Saat berbicara tentang ini, dia sepertinya teringat pada sesuatu, berhenti dengan cepat, dan tersenyum meminta maaf pada Mileye. Mileye sedikit terdiam, apakah ada orang yang berkata seperti ini padamu? Mateo Lin berkata lagi, teman kecil, kamu sekarang adalah dewa pedang. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sebenarnya dapat meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat yang lebih baik untuk berkembang. Sekarang pergilah bersama denganku, kamu akan. Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior, beberapa hal lebih penting daripada kehidupan. Mateo Lin memandang Mileye, dan Mileye tersenyum kecil. Sekte Changjian memperlakukanku dengan baik, bagaimana aku bisa pergi pada saat ini? Jika aku pergi, bagaimana aku bisa tidak merasa bersalah? Dan juga, ada banyak orang di dunia ini yang kupedulikan. Mungkin suatu hari aku akan meninggalkan dunia ini dan pergi keluar untuk melihat-lihat, tapi tidak sekarang. Mateo Lin terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, kamu begitu mementingkan hubungan, aku khawatir kamu akan terseret dalam masalah karena hubungan. Mileye tersenyum lalu berkata, senior, jika Master Istana Bintang Spiritual Mistik datang untuk mendukung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Mateo Lin berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba, masalahnya adalah mereka harus tiba sebelum Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia datang, jika tidak. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada senior, saat ini aku berada di alam Archon sejati, dan apa alam di atas alam Archon ini? Mateo Lin merentangkan tangan kanannya, lalu memutarnya dengan perlahan, dalam sekejap,
ruang hampa di sekitar telapak tangannya retak terbuka, kemudian sebuah kekuatan datang dari ruang hampa tangannya. Mileye sedikit bingung, ini. Mateo Lin berkata dengan lembut, di atas alam Archon sejati adalah alam breaker, dan alam breaker ini berarti memecahkan ruang hampa, untuk memperoleh kekuatan materi gelap dari ruang hampa, sehingga harus terus-menerus menguatkan diri sendiri. Dan untuk melakukan ini sangatlah sulit, karena ruang hampa lebih kuat dari yang dipikirkan orang biasa. Alam breaker. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah mendengar dari guru sebelumnya bahwa jika ruang hampa ini terbelah, maka akan ada turbulensi ruang hampa. Jika terlibat di dalamnya, maka pasti akan hancur berkeping-keping. Mateo Lin tersenyum dan berkata, apa yang dia katakan tidak salah. Oleh karena itu, untuk mencapai alam breaker ini, seseorang harus memiliki tingkat pencapaian tertentu di ruang hampa. Jika kamu menggunakan kekerasan untuk memecahkan ruang hampa, maka itu akan merugikan dirimu sendiri. Banyak kultivator lepas, karena tidak ada yang memberi mereka bimbingan, jadi ketika berlari ke alam ini, mereka semua bermain sendiri sampai mati. Saat berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, jika kamu ingin melewati alam ini, maka kamu harus sangat berhati-hati, harus ada seseorang yang berjaga di samping, jika tidak, jika ada muncul masalah, jangankan kamu, bahkan jika kami terlibat, akan sulit untuk bertahan hidup. Mileye sedikit mengangguk, aku memahami maksud senior. Alam breaker. Mileye mengingat nama ini dalam-dalam di dalam hatinya. Brian Chen, Lord Manlu, seharusnya adalah master di alam breaker. Saat memikirkan hal ini, Mileye bertanya lagi, apakah alam Archon sejati bisa bertarung dengan alam breaker? Tentu saja bisa. Mateo Lin berkata, untuk mengukur kekuatan seseorang tidak hanya dengan tingkatan alam, tetapi juga dalam berbagai aspek, kesadaran tempur, keterampilan tempur, teknik supranatural, teknik pelatihan, dan tubuh fisik, bahkan ada garis keturunan dan sejenisnya. Singkatnya, ada tantangan di mana-mana, hanya saja itu cukup sulit. Mileye mengangguk, sebenarnya dia sekarang hanya ingin melawan Master Alam Breaker, karena alam Archon sejati sama sekali sudah tidak menarik baginya. Setelah beberapa saat, Mileye bangkit dan pergi. Di dalam kamar, mata Mateo Lin penuh dengan kekhawatiran. Sampai sekarang, dia masih khawatir apakah Master Istana Bintang Spiritual Mistik bisa datang secepat mungkin atau tidak. Perkumpulan Pelindung Dunia. Pada hari ini, Lord Manlu yang sedang duduk bersila di dalam aula, tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, dia bangkit dan berjalan keluar aula. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam aula, sampaikan perintahku bahwa semua Master Alam Archon sejati di dalam Perkumpulan Pelindung Dunia akan pergi ke Sekte Changjian. Selain itu, nyatakan kepada semua kekuatan dunia Kincang bahwa jika mereka tidak datang hari ini untuk membahas masalah Sekte Changjian dengan Perkumpulan Pelindung Dunia, maka mereka akan menjadi musuh Perkumpulan Pelindung Dunia. Di pintu masuk aula, penjaga kiri berkata dengan sungguh-sungguh, langkah ini mungkin membuat akan marah beberapa orang. Lord Manlu berkata dengan suara rendah, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari hal ini, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Jika mereka tidak datang, maka mereka akan dimusnahkan pada saat itu juga. Penjaga kiri tercengang, lalu dengan cepat berkata, tapi Great Lord akan datang. Lord Manlu sedikit mengangguk, dia akan segera datang. Kali ini, sementara Great Lord datang, kita harus menyingkirkan beberapa kekuatan yang memiliki motif tersembunyi. Kita juga harus mengambil hati sumber energi benua Dewa Dataran Tengah. Penjaga kiri mengangguk, benar juga. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan di dunia Kincang telah berkembang secara bertahap.
Mereka mengira mereka dapat bersaing dengan perkumpulan pelindung dunia. Kali ini, biarkan mereka mengerti bahwa di dalam mata perkumpulan pelindung dunia, mereka masih merupakan seekor semut. Di pintu, Lord Manlu perlahan-lahan menutup matanya. Mileye, kali ini, aku ingin melihat apakah wanita di belakangmu bisa melindungimu atau tidak. Setelah selesai berbicara, dia langsung menghilang ke dalam aula. Pada saat yang sama, semua master dari perkumpulan pelindung dunia diberangkatkan satu demi satu. Tak lama kemudian, surat pernyataan perkumpulan pelindung dunia menyebar ke seluruh benua Dewa Dataran Tengah. Untuk sesaat, seluruh dunia kincang mendidih. Perkumpulan pelindung dunia memaksa semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka. Jika tidak membantu perkumpulan pelindung dunia, maka mereka akan menjadi musuhnya. Mendominasi. Sangat mendominasi. Pada awalnya, tidak ada kekuatan yang bergerak, tetapi pada siang hari, beberapa master yang kuat mulai pergi ke Sekte Changjian. Dan yang pertama pergi adalah Sekte Han Utara. Bersambung.